Kamis sore, 2 April 2026. Cuaca ekstrim kembali menyapa wilayah Priangan Timur. Sejak pukul 5 sore, intensitas hujan yang sangat tinggi mengguyur kota Tasikmalaya tanpa henti. Dampaknya langsung terasa nyata di pusat kota. Akses jalan utama HZ Mustafa, yang merupakan urat nadi ekonomi di Kecamatan Cihideng, terendam banjir lintasan yang cukup parah. Pemandangan sore ini kontras dengan hiruk-pikuk perbelanjaan yang biasanya tertib. Air yang tidak lagi tertampung oleh saluran drainase atau selokan di pinggir jalan, meluap dengan cepat ke badan jalan utama. Fenomena banjir lintasan ini mengubah jalanan protokol menjadi kolam raksasa, menghentikan ritme hidup warga yang sedang beraktivitas di penghujung hari. Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang memaksakan diri melintas dari arah Asia Plaza menuju Taman Kota harus menelan pil pahit. Mesin-mesin motor mereka mati mendadak atau mogok setelah terendam air yang naik dengan cepat. Para pengendara pun terpaksa turun dan mendorong kendaraan mereka di tengah kepungan banjir. Kondisi lebih sulit terlihat dari arah sebaliknya. Kendaraan dari arah Taman Kota menuju HZ Mustafa hampir tidak bisa melintas sama sekali. Ketinggian air di beberapa titik dilaporkan mencapai lutut orang dewasa. Hal ini memaksa para pengemudi kendaraan roda 4 untuk berhenti dan menunggu luapan air surut, yang mengakibatkan arus lalu lintas mengular panjang. Kemacetan tidak terelakkan, menciptakan antrean kendaraan yang nyaris tak bergerak di tengah rintik hujan yang masih tersisa. Di tengah ketidaksiapan infrastruktur menghadapi debit air, muncul aksi kesiapsiagaan dari warga sekitar. Di Simpang Asmol Husna, terlihat sejumlah warga bahu-membahu mengatur arus lalu lintas secara swadaya. Salah satunya adalah Hardi, seorang pria berusia 43 tahun, warga Nagarawangi. Dengan peralatan seadanya, ia mengarahkan pengendara agar tidak terjebak ke titik air yang paling dalam. Hardi menceritakan bahwa air meluap begitu cepat segera setelah hujan lebat mengguyur. Menurut pengamatannya, air dari selokan langsung tumpah ke jalan utama karena kapasitas drainase yang tidak memadai. Untuk sementara waktu, akses dari HZ Mustafa menuju Nagarawangi ditutup bagi kendaraan roda 2 karena variasi ketinggian air yang sangat berisiko bagi mesin kendaraan. Aksi para warga ini menjadi krusial di tengah minimnya kehadiran petugas pada menit-menit awal banjir terjadi. Hingga pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, ketinggian air perlahan mulai menurun. Meski demikian, sisa-sisa genangan dan material yang terbawa air masih menyulitkan pergerakan kendaraan. Lalu lintas masih terpantau belum lancar, memaksa banyak pengendara untuk memilih putar arah dan mencari jalan alternatif demi menghindari kemacetan total. Ketidakpastian ini diperparah dengan belum adanya keterangan resmi dari BPBD Kota Tasikmalaya terkait penanganan banjir lintasan di Jalan HZ Mustafa sore ini. Warga dan pengguna jalan masih menanti langkah konkret dari otoritas terkait, baik dalam penanganan jangka pendek maupun evaluasi sistem drainase di kawasan pusat kota agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap kali hujan lebat melanda. Peristiwa banjir di HZ Mustafa hari ini menjadi alarm penting bagi tata kelola infrastruktur perkotaan di Tasikmalaya. Pusat ekonomi yang rentan lumpuh akibat banjir lintasan menunjukkan perlunya normalisasi saluran air yang lebih menyeluruh. Kerugian materi akibat kendaraan yang rusak dan terhentinya aktivitas ekonomi di kawasan ini menjadi catatan yang harus segera disikapi oleh pemerintah daerah. Kini, seiring dengan surutnya air, tantangan beralih pada pembersihan sisa lumpur dan pengaturan kembali arus lalu lintas yang sempat semrawut. Warga dihimbau untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Kesiapsiagaan di level komunitas seperti yang ditunjukkan warga Nagarawangi memang membantu. Namun solusi jangka panjang pada sistem drainase tetap menjadi kunci utama agar HZ Mustafa tidak lagi terendam di masa depan.